Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Laqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyamu junna al-hadis la nabiyya ba'da. Puja, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Selawat beserta salam kita limpah curahkan kepada Nabiullah tercinta, yakni baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, para alimin ulama, guru-guru kita. Dan alhamdulillah dinul Islam telah sampai kepada kita selaku umat beliau di akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya ayyuhal hadirun, alhamdulillah Allah pertemukan kembali dengan kita dengan Abia ya pada kajian Kitabul Adab yang rutin dilaksanakan ya itu setiap ba'da salat qiyamul lail yang biasanya kita laksanakan jam 3 kurang. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita ya di jalan para alim ulama, yakni selalu bangun tiap malam mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Ini sebagai bentuk cinta kasih sayang kita kepada beliau selaku panutan bagi seluruh umat, seluruh alam. Oleh karena itu pada hari ini, hari Kamis, tanggal berapa hari ini? Tanggal 14. Mana HP? Oh, ya, tanggal 14 puasa Ramadan yang keberapa? Hah? Jangan salah, awas. Hah? Iya, ya. Kalau malam tarawih yang ke-12. Berarti sekarang puasa yang hari ke-12 mungkin ya. Ambil 2 hari ya. Gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya menjelang nanti malam ke-15 sebentar lagi ya, pertengahan bulan ya, bentar lagi kita ada kunut biasanya begitu ya. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita sampai akhir Ramadan ini. Amin. Dan mudah-mudahan segala amal ibadah, mobil khusus puasa kita, ibadah fardunya, sunnahnya yang telah lalu Allah terima dan Allah lipat gandakan pahalanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya bunaya rahimakumullah, wabil khusus para santri baik yang ikhwan ataupun akhwat, seperti kebiasaan kita sebelum memulai kajian Kitabul Adab, kita kirimkan suratul Fatihah kepada pengarang kitab, karena Kitabul Adab ini ya kita bersumber ya kepada kitab yakni yang dikarang oleh Syekhul Mukarram As-Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah ya bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Alawi Al-Husaini rahimahullah ta'ala, yang mana ini pun disadur dalam beberapa kitab, yang salah satunya adalah kitab Al-Anwarul Musyarrafah fil Adabi wal Adiyati fil Ahwalil Mukhtalifah, yang mana ini pun diambil daripada pelajaran beliau dari guru beliau yang salah satunya bernama Syekhul Mukarram Al-Alamah Al-Habib Said bin Ibrahim bin Zaid bin Sumaid Ba'alawi rahimahullah ta'ala. Ya, kita kirim surah Al-Fatihah sebagai bentuk cinta penghargaan kita kepada beliau. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratul Rasulullah Nabi Mustafa Habibina wa Syafi'ina wa Qur'anina sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa ila ruhi khalifatul khusus abad sayyidina Abu Bakar sayyidina Umar bin Khattab wa sayyidina Utsman bin Affan sayyidina Ali radhiyallahu anhu
taala. Ila hadrati ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ma'in wal qarbiyin khususan wa khususan ila hadrati khususan pada sultan awliya Allah Sayyidina 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 Sajidi Sayyidina Syahman al-Rifai Sayyidina Syahman al-Badawi wa ila hadrati Syekh Abdul bin Ilyas bin Yahya wa ila hadrati Abdul bin Ali bin Yahya wa khususan Syunan Muqarrar al-Alamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumail Ta'alawi wa ila hadrati khususan Sayyid Muhammad Amin bin Turus bin Abdullah Umar bin Syekh Abdullah bin Salim fa'alu Bismillahirrahmanirrahim ta'ala bi barakati wa karamati wa syafaati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih masuk kepada bab yang pertama, di mana dalam Kitabul Adab ini tercakup 50 adab dalam 50 keadaan. Dari 50 adab tersebut kita masih bertahan dengan bab yang pertama, yakni adab ketika akan tidur dan setelah bangun tidur. Yang mana adab yang pertama ini ada 36 poin. Ya. Dan beberapa adab-adab tersebut pada bab yang pertama ini sudah kita bahas, bahwa sebelum tidur kita itu harus berwudu dulu, ya, kemudian menghadap ke arah kiblat, tidur berbaring ke arah sebelah kanan, bertaubat kepada Allah daripada seluruh maksiat yang kita kerjakan pada siang harinya sebelum kita tidur. Kemudian niatkan kita akan bangun sholat qiyamul lail. Kemudian sebelum tidur dianjurkan untuk sholat sunnah witir. Kemudian tidur di permulaan atau di awal permulaan malam. Kemudian dianjurkan mematikan api, mematikan lampu, mengunci pintu rumah, merapikan tempat tidur, menutup aurat, ya. Kemudian menulis wasiat, kemudian berjauhan ketika akan tidur jika bersama orang lain yang bukan mahram, mobil khusus. Ya, artinya dengan teman, dengan sahabat kita ketika tidur, apalagi mondok, ya. Kemudian meletakkan tangan kanan di bawah pipi seperti ini, ya, tidur cantik. Kemudian berzikir sambil tertidur. Ya, itu yang ke-17, yang ke-18 bersiwak dulu, gosok gigi dulu sebelum kita tidur. Suka begitu. Ya, jangan sampai ketika tidur bau angin begitu ya. Nah, kemudian tidak tidur. Ya, setelah sholat subuh, antara subuh dan isya, kemudian antara asar dan maghrib dan isya tidak boleh tidur. Ya, kemudian tidak boleh tidur dalam keadaan meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lain. Ya, numpang begini silang tidak boleh. Ya, kemudian tidak boleh tidur tengkurap, ya seperti halnya buaya. Ya, mungkin kalau di dunia buaya darat mungkin. Ya. Nah, kemudian tidak boleh tidur terlalu lama, ya. Ini jam 5:30, bangun jam 11. Ya, untuk ke tsunami ya. Tiba-tiba udah sudah di akhirat begitu ya. Nah, kemudian tidak boleh tidur di antara kaum yang sedang bangun. Ya. Kecuali kalau darurat mungkin boleh tidur. Kemudian tidak boleh tidur sendiri dalam rumah tanpa ada yang menemani. Kemudian sebelum tidur usahakan membaca ayatul kursi dan surah Al-Kafirun. Ya. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Dari sana ya kita ya. Nah, itu nomor 27. Kemudian sebelum kita tidur, nah disunahkan membaca doa, ya, ketika akan tidur. Ini doanya doa Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ini membaca doa Nabi Muhammad SAW ketika akan tidur. Bagaimana bentuk doanya? Nah, di sini banyak banget, masya Allah.
Ya. Nanti ini harus ada yang ditulis nih oleh santri. Karena di sini pilihan doanya itu ada yang panjang, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 jenis doa Nabi Muhammad SAW. Yang jelas ini bukan doa sebelum tidur, bukan bismillahirrahmanirrahim ya, tapi ini sejenis doa yang sering dilaksanakan atau dibaca oleh baginda Rasulullah SAW. Tapi jalurnya hampir sama dengan doa-doa biasa yang seperti bismillahirrahmanirrahim ya. Nah ini yang panjang nggak usah ditulis mungkin ya. Ini salah satu contoh doa Nabi Muhammad SAW. Ini kategori yang ya cukup panjang. Contohnya begini ya. Bismika Rabbi wada'tu janbi wa bismika arfa'u faghfirli dhanbi in absakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka sholihin. Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa ajjaltu dhahri ilaik raghbatan wa rahabatan ilaik la malja'a wa la manja bika illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta bismika Allahumma ahya wa amut. Allahumma qini adabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya, ini kira-kira sebelum dulu baca ini kayaknya baru baca aja sudah langsung berkerek kuat. Ya, soalnya ini kepanjangan kalau menurut kita ya, apalagi kalau sudah lunglai mata sudah loyo, ya boro-boro membaca-baca yang lain gitu ya. Kadang-kadang yang bismillah aja udah lupa. Umur panjang beneran ya. Coba baca dulu bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau ingat mungkin ya. Kalau itu langsung roh gitu ya, tiba-tiba tidak sadarkan diri. Ya. Tapi di sini tetap dibaca ya. Jadi ternyata doa-doa yang kita dapatkan dari kumpulan doa-doa hanya bismillahirrahmanirrahim itu ternyata itu hanya bagian pendeknya saja. Ya, di sini diterangkan oleh Rasulullah itu ada doa-doa yang memang lengkap. Yang tadi Abia baca itu termasuk doa yang lengkap. Ya, nanti usahakan kita harus ibaratnya apa ya? Harus mulai menghafal, membiasakan diri dengan doa-doa yang panjang. Kalau doa yang panjang kan pahalanya besar juga, begitu ya. Beda dengan yang pendek, begitu. Ya, doa Rasulullah SAW yang kedua sebelum tidur ini lumayan banyak juga ini. Ya, Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim, Rabbana wa rabba kulli syai', faliqal habbi wan nawa, munazzilat taurati wal injili wal qur'an, a'udzubika min syarri kulli dhi syarrin, anta akhidun binasiyati, antal awwalu falaysa qablaka syai', wa antal akhiru falaysa ba'da syai', wa antal dhahiru falaysa fawqaka syai', wa antal batinu falaysa dunaka syai', iqdi 'anna ad-dayn wa aghnina minal faqr. Itu doa yang kedua. Ya. Tapi ada doa di sini yang terpendek pada halaman 39. Ini doa yang terpendek ketika akan tidur. Ya, tapi ini bukan bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang itu memang masuknya kepada doa yang pertama yang panjang. Cuma kita comot yang pendeknya saja sebelum tidur. Ya. Nah, tapi ini mah ada doa yang pendek nih ya. Jadi bacanya begini. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu sebanyak 300 kali. Sebanyak 3 kali ya. 300 itu bisa angkat. Ya Allah. Kita sadarkan diri ternyata cucu masuk aja loh. Gitu ya. Jadi cuma gini, astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Jadi enggak sampai astagfirullahaladzim. Kalau sholat makan begitu ya, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi min jami'il masyhur. Itu kalau sholat. Ini mah kalau tidur, sebelum tidur pendek banget nih. Nabi pernah mengajarkan doa ini sebelum tidur. Ya, kalau mau dibaca silahkan ya. Tapi jangan sampai wa fina al-qaban astagfirullah. Kita banyak sholat, terakhir wa qul sabina wa akbar. Nah, itu beda lagi. Ini mah sebentar, cuma 3 kali diulang. Ya. Itu doa yang terpendek, silakan pilih oleh para santri, yang penting mah diistiqomahkan gitu ya. Yang lain nama ini cukup
hanya 2 jajar, ada yang 3 jajar, ya. Nah, di antara yang pendek tersebut ditambahkan kembali. Jadi yang pertama kan ayat kursi, Qul ya ayyuhal kafirun, betul nggak? Nah, pas awal-awal tuh, itu bacaan-bacaannya tuh sebelum tidur, ya. Kalau nutup ini nutup apa? Nutup pintu-pintu ember mati lampu itu kan kegiatan, itu ya, amalan. Kalau ini mah doa-doa. Jadi doa sebelum tidur itu ayat kursi, Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali, betul nggak? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Kalau ini Allahu Akbar ya, sendiri jadi pas 100. Nah, kemudian ditambah dengan doa yang tadi ya, Astagfirullah alladzi la ilaha illa wa atubu ilaih. Nah, segitu aja ya. Ditambah dengan membaca akhir dari surah Al-Baqarah. Ya. Membaca ayat terakhir dari surah Al-Baqarah yang sering dipakai kita kalau auron pada sholat subuh atau lagi tahlilan, tapi bukan dari lillahi ma fis samawati. Ayat berikutnya apa? Ya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qala sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'ala ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa tuna rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala min qablina. Rabbana wa la tu'amilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al-qaumil kafirin. Nah, sampai kafirin ya. Tetap aja mau baca doanya ya. Karena mah memang tidur itu udah kudu diukur lah, silah lah kira. Oh, doa dulu jadi yang sampai terlentang nanti. Terlalu baik kalau sambil tidur mah. Ya, jadi harus duduk. Nanti mau usahakan saat sebelum tidur itu doanya berjamaah. Jadi kita ambil tasbih nanti pertama dari ayat kursi dulu, kemudian Qul ya ayyuhal kafirun, terus Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Subhanallah dulu, Alhamdulillah dulu, Allahu Akbar dulu, kemudian baca yang ketiga Astagfirullah alladzi la ilaha illa wa atubu ilaih ya 3 kali, ditambah amanah Rasul. Ini sekali aja ya, jangan banyak-banyak amanah Rasul ya. Pertanyaannya ini Abia, kita baca amanah Rasul bima unzila ilaihi min wal mu'minun, kita baca ini ya, baik sebelum tidur ataupun aurat ba'da salat. Kira-kira dapat pahala apa enggak? Dapat pahala tentunya ya. Apakah ada hadis yang nyuruh? Ada tentunya. Bagaimana keterangannya? Ya. Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarati fi lailatin. Apakah ya? Muttafaqun alaih. Ayat dafa'atan syirqa wal makruh wa huwa min kafa yakfi idza dafa'a an ahadin syai'an wa abnahu wa qila kafatahu an qiyamil lail. Ya. Ini dalam Mishkatul Misbah, ya, syarah Mishkatul Misbah. Bagaimana maknanya? Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarati fi lailatin. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, ya, kafatahu, maka hal tersebut akan mencukupinya daripada gangguan setan. Ya. Jadi orang yang baca amanah Rasul, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan setan. Ya. Dafa'ata anhu syirka wal makruha wa huwa min kafaya fi idza dafa'an din syai'an wa abna. Ya. Sebagian ulama menjelaskan makna mencukupinya pada hadis atas adalah pada hadis tersebut ya, kafatahu an qiyamil lail. Sebagian ulama mengatakan bahwa kalimat mencukupi tersebut, ya, kafatahu tersebut, gitu ya, itu adalah sebagai ganti daripada qiyamul lail, bangun malam. Jadi orang yang baca amanah Rasul itu akan Allah bangunkan pada sepertiga malam. Allah akan jaga supaya dia bangun malam dan sholat tahajud, sholat apapun lah qiyamul lail, sholat hajat boleh,
Salat taubat juga boleh, bahkan witir pun boleh di hari selain daripada Ramadan. Jadi ya itu jam berapa sekarang? 3 lewat 5 ya. Oke, sedikit lagi. Nomor yang ke-30 ya, tadi 29 itu membaca ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Yang ke-30 adalah membaca ya surah Al-Isra dan Az-Zumar. Membaca surah Al-Isra dan Az-Zumar. Tadi sendak tena. Tetangga wiri dua tena. Ya. Rasanya membaca surah Al-Zumar itu cara apa? Itu betul. Perasaan baca itu. Ya. Jadi wayah Rasulullah tidur di awal waktu. Jadi ternyata banyak yang harus dibaca lah. Sehingga orang ya tidur di akhir kan baca bismika doang. Rup tiba-tiba. Orang sama Nabi mau ya baca surat ini surat itu, zikir ini zikir itu, memeh tidur teh mas sagala pokona mah eta. Dicabak, dilampah, dilakonan. Ya. Ini santri paling dua doang dilakonan. Jadi nutup gerbang, atau meneman lampu, atau kerek. Segitu-gitu nanti lu eta. Ya dari sekian banyak kan segitu-gitu doang eta. Enggak ada tambah sedikit baik mah ya. Gitu ya, tutupan ember gitu lah muka baik. Tutup nanti. Tadi tuh, tambah makin laku baik juga. Ya. Nah, jadi yang ke-30 ini membaca surah Al-Isra dan Az-Zumar. Ini dalam kitab Wasailil Usul. Usul ila Syama'il Rasul. Ya. Ini pada halaman 191. Ya. Bagaimana maknanya? Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak tidur kecuali setelah membaca Bani Israil. Bani Israil ini biasanya dinamakan juga dengan surah Al-Isra dan surah Az-Zumar. Yang 31 silakan dilanjut. Sebelum tidur itu biasakan membaca surah Tabarok. Ya, surah Tabarok. Al-Mulk ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu ya. Berapa ayat biasanya tabarok? Ada 30 kalau tidak salah ya. Nanti harus ada program penghafalan tabarok tuh ya. Jadi sebelum tidur itu kita ngaji dulu sebelum tidur. Sila menghadap kiblat. Ya, pokoknya persiapan Quran dan tasbihna gitu ya. Pilihan surat-suratna Al-Isra Az-Zumar. Ya, ini harus diprogramkan nanti mah. Makanya kita tidur setelah kajian kitab kuning. Biasanya kan malam ya, pada saat kitab kuning kita logat. Nanti langsung persiapan baca yang ini. Nanti bagi tugas yang mereman lampu siapa, yang untuk itu siapa, yang kunci gerbang siapa. Ternyata itu semua mendapatkan pahala. Jadi apapun amalan-amalan yang sampai 30 ini jika dikerjakan dengan niat mengamalkan sunnah baginda Rasulullah SAW atau mengamalkan pesan-pesan daripada alim ulama, maka pasti mendapatkan pahala. Jadi yang 31 ini biasakan membaca surah Tabarok dan surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah. Tadi kita mau ngaji. Ngaji gitu ya. Jadi memang kalau niat tidur itu memang dari awal sudah diniatkan kita membaca zikir-zikir seperti ini. Ya. Jadi membaca surat Tabarok. Kalau waktu itu kita sering baca Tabarok ya. Nah sekarang kita agak jarang. Biasanya habis bisa Tabarok dulu baru kajian kitab kuning. Nanti kita biasakan lagi ya. Jadi yang 36 ini nanti kita dibagi oleh santri. Ya, ada yang begini, ada yang begitu. Bukan 36 sih punya. Amalan-amalan yang bisa dibagi kita bagi tugas. Kecuali pembacaan doa-doa dan ayatul Quran itu bareng-bareng. Tapi kalau ini mah yang tadi amalan-amalan ya yang lainnya itu bisa dibagi-bagi tugas. Ya, demikian ya pembahasan pada dini hari ini.
Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Allah cukupkan rezeki untuk kita. Allah sehatkan jasmani rohani kita. Dan Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita dan keluarga kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita baca sebagai penutup daripada kajian dini hari ini dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Undur maqala wa la tanqur maqala. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.